Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman lisyanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ila yaumi al-qiyamati amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwati wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan 3 landasan utama yang kita ambil dari sebuah karya fenomenal yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana karya ini adalah karya yang luar biasa yang sudah dipelajari di berbagai negara Islam ribuan atau bahkan puluhan ribu kali, dan juga selalu diperingatkan oleh para ulama dari zaman ke zaman agar kitab ini diberikan perhatian khusus, agar kandungan kitab ini dihafal oleh setiap kita dan dipahami makna-maknanya, karena keterkaitannya yang sangat erat dengan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap agama yang kita peluk, yaitu agama Islam yang mulia ini. Kita sudah memasuki pembahasan yang pada landasan yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam, dan kita sudah sampai pada pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, sebelum kita mulai, kita akan saya minta kepada Pak Rama untuk terlebih dahulu membaca matannya dan terjemahannya. Silakan. Baik. Bismillah. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amart wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, serta beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Barakallahu fiik. Jadi, teman-teman sekalian, akhwati wa akhwati fiddin, barakallahu fina wa fikum jami'an. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya sebagaimana syahadat alla ilaha illallah, sebagaimana asyhadu alla ilaha illallah memiliki beberapa makna yang dikandungnya, yang mana semua makna ini harus terpenuhi pada seseorang yang mengucapkannya, maka demikian pula dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya ini sebenarnya lebih dari sekedar ucapan. Dia mengandung makna-makna, ya, tuntutan-tuntutan, ya, konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengucapkannya, sehingga dia dianggap sebagai seseorang yang benar-benar mengucapkannya dengan tulus, dengan penuh keyakinan. Nah, kandungan ini disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, ya, ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia harus yang pertama mentaati segala yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia memproklamirkan bahwasanya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ketika itu pula dia sudah harus melazimkan dirinya, dia sudah harus mewajibkan dirinya untuk mentaati segala apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah. Yang kedua, dia juga harus membenarkan, mempercayai, meyakini segala apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan. Dan yang ketiga, dia juga harus menjauhi segala apa yang dicegah dan dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, dia harus
atau dia harus konsekuen. Dia harus konsekuen agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membuat cara-cara ibadah sendiri, tidak membuat perayaan-perayaan sendiri, tidak membuat ritual-ritual sendiri yang dia anggap baik, tetapi setiap kali dia ingin melakukan sebuah ibadah, setiap kali dia hendak melakukan sebuah ritual, ya maka dia harus memastikan apakah ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum? Apakah ini sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Ini konsekuensi dari syahadat bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita akan bahas lebih lanjut tentang masing-masing poin ini, insya Allah Taala. Yang pertama, teman-teman sekalian, unsur yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait segala apa yang beliau perintahkan. Dan ini adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Mentaati Nabi. Taat kepada Nabi secara mutlak adalah hal yang esensial dalam Islam. Hal yang urgen, yang sangat urgen dalam Islam. Ya bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya salah seorang imam mazhab yang terkenal, ya beliau mengatakan, beliau menukilkan bahwasanya para ulama seluruhnya telah sepakat, ya baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan ulama-ulama lain sepeninggal mereka, telah sepakat akan wajibnya mentaati Nabi dan mengikuti syariatnya secara mutlak. Ya, tidak pakai alasan, tidak pakai berdebat. Ya, ketika dia tahu bahwasanya itu adalah ajaran Nabi, sudah valid, maka dia wajib taat secara mutlak. Wajib taat secara mutlak. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu imam mazhab juga, beliau mengatakan bahwasanya aku memperhatikan Al-Quran ini seluruhnya. Ya, aku sudah mempelajarinya, membacanya, maka aku dapati bahwasanya perintah untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam 33 tempat yang berbeda. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa tempat dalam Al-Quran yang padanya disinggung, ya perintah untuk taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jawabannya sesuai dengan keterangan Imam Ahmad adalah 33 tempat, 33 ayat. Ya, pada 33 ayat ini Allah terus ulang-ulang, ya dengan berbagai redaksi, dengan berbagai gaya penyampaian, ya dengan berbagai bentuk penegasan agar umat ini senantiasa taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan akan pentingnya hal ini, bahwasanya umat harus terus diingatkan bahwasanya ketaatan mereka yang pertama harusnya adalah kepada Nabi SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau lihat contoh yang diterapkan oleh para sahabat akan hal ini, ya kita akan melihat hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Kalau kita baca sejarah, kita baca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menempatkan ketaatan Nabi itu di atas segalanya. Ya, kalau istilah orang Arab itu ala ra'si wal ain, ya. Orang Arab biasanya sambil megang kepala seperti ini. Itu maksudnya udah taat mutlak di atas segalanya. Jadi di atas kepala dan di atas mata. Jadi di atas segalanya. Nah, di antaranya adalah kisah yang dibawakan oleh para imam kita, yaitu tentang kisah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya kita tahu bahwasanya Nabi itu semasa hidup beliau memiliki beberapa harta. Ya, salah satunya beberapa bidang tanah yang merupakan hasil rampasan perang dari perang Khaybar. Ya, kita tahu Khaybar itu adalah sebuah pemukiman Yahudi. Ya, mungkin teman-teman yang pernah umrah mungkin pernah diajak oleh biro travelnya untuk berkunjung. Ya, Khaybar ini sebuah pemukiman Yahudi yang subur, yang dipenuhi berbagai ladang kurma. Ya. Nah, ketika Nabi SAW membebaskan Khaybar, ya menaklukkan Yahudi, dan kita lihat, kita baca beberapa kisah heroik di situ, seperti kisah Ali bin Abi Thalib, ya ketika beliau dipanggil oleh Nabi di malam hari, ya, mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat mengatakan, Ali ini matanya lagi sakit, wahai Rasul. Ali matanya lagi bengkak, ya lagi infeksi matanya. Baru kata Rasul, datangkan saja Ali. Ya, jadi sebelumnya
Rasul di malam harinya mengatakan, sungguh besok saya akan memberikan panji peperangan ini kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan juga orang ini mencintai Allah. Nah, para sahabat pun ber ini berkeinginan dengan sangat agar dialah orang tersebut. Namun ternyata besok paginya Rasul memanggil Ali. Mana Ali? Baru setelah dilaporkan bahwasannya Ali sedang sakit mata, Rasulullah mengatakan nggak apa-apa, bawa saja Ali ke sini. Ya, setelah Ali didatangkan, kemudian matanya diberikan air ludahnya Nabi SAW, kemudian matanya dengan izin Allah seketika sembuh. Nah, jadi banyak kisah-kisah yang luar biasa dan pada akhirnya Khaybar jatuh ke tangan Rasulullah SAW dan beliau memiliki jatah harta rampasan perang dari Khaybar. Nah, salah satunya adalah beberapa bidang kebun, dan beberapa bidang tanah. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal dan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah atas kesepakatan kaum muslimin, atas kesepakatan para sahabat ketika itu, nah mulailah Abu Bakar ini mengurus barang-barang atau harta-harta yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak banyak. Ya. Kemudian ketika beliau sedang mengurus pembagian tanah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Khaybar, ya, Fatimah radhiyallahu anha, ya kita semua tahu Fatimah adalah putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Abu Bakar meminta bagian dari tanah tersebut. Jadi Fatimah radhiyallahu anha meminta bagian tanah dari yang ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar teringat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, bahwasanya kami, ya, la nuras ma tarakna sadaqah. Ya, Abu Bakar mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya para nabi itu, ya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi itu tidaklah mewariskan apa yang dia tinggalkan. Apa yang kami tinggalkan itu semuanya sedekah kepada kaum muslimin. Jadi misalnya seorang nabi wafat meninggalkan harta. Harta itu tidak diwariskan sebagaimana orang-orang lainnya yang ketika meninggal hartanya diwariskan kepada anak keturunannya. Tapi kalau para nabi tidak. Apa yang mereka tinggalkan statusnya adalah sedekah bagi kaum muslimin, dipergunakan untuk maslahat kaum muslimin. Nah, ketika Fatimah datang, mungkin Fatimah belum tahu hadis ini, ya. Nah, Abu Bakar teringat dan Abu Bakar menolak dengan halus. Ya, bayangkan bagaimana Abu Bakar tidak menundukkan keputusannya sebagai seorang pemimpin di bawah perasaan. Beliau tahu ini putri kesayangan Nabi. Fatimah ini putri kesayangan Nabi. Ya, istri dari Ali bin Abi Thalib. Bukan orang sembarangan yang datang kepada beliau. Tapi ketika beliau mengetahui bahwasanya Nabi sudah jelas menyatakan bahwasanya apa yang beliau tinggalkan bukanlah warisan, melainkan sedekah, maka beliau menolak Fatimah dengan halus. Ya, wahai Fatimah, ya apa yang ditinggalkan oleh ayahmu bukanlah warisan. Semuanya adalah sedekah untuk kaum muslimin. Tidak berbasa-basi. Ya, tidak kemudian, ya sudah nggak apa-apalah kita kasih sedikit untuk Fatimah. Dia kan anaknya, anak kandungnya. Tidak. Tapi beliau menerapkan apa yang beliau ketahui dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya ketika beliau sedang menolak Fatimah dengan halus, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu di akhir ucapannya mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi. Ya, wahai Fatimah, tidaklah aku mendapati sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, pernah dititahkan oleh Nabi, pernah diperintahkan oleh Nabi, kecuali pasti aku akan melakukannya juga, tanpa terkecuali. Fa inni akhsya in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Karena aku khawatir apabila ada satu saja dari perintah beliau yang aku tinggalkan, ada satu saja perintah dari beliau yang aku abaikan, ada satu saja pesan dari beliau yang tidak aku laksanakan, maka aku khawatir aku akan tersesat secara perlahan. Aku akan tersesat secara perlahan. Mungkin di pelanggaran pertama belum, pelanggaran kedua belum, tapi nanti syaitan akan terus menggodanya untuk terus melakukan pelanggaran selanjutnya hingga akhirnya dia terjauhkan sama sekali dari petunjuk Nabi dan dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita mau lihat nih
apa saja sih ayat-ayat di Al-Quran yang menyinggung tentang ketaatan Nabi SAW. Bagaimana redaksi Al-Quran untuk menyampaikan kewajiban taat kepada Nabi SAW. Ya, kita tadi sudah katakan bahwasanya ada 33 tempat dalam Al-Quran yang menekankan hal ini, yang menegaskan hal ini dengan berbagai macam redaksi, dengan berbagai macam bentuk penegasan. Ya, di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Ya, Allah dengan jelas mengatakan, taat kepada Rasul adalah taat kepadaku. Ini adalah sebuah peringatan yang paling tinggi, sebuah penegasan yang paling tinggi. Ya, kamu taat kepada Rasul, berarti kamu taat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa, ya, ayat ke-80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Surat An-Nisa, surat ke-4, ayat ke-80. Silakan dibaca terjemahannya, Pak Rahmat. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Surat An-Nisa ayat ke-80. Ya, ini adalah redaksi yang pertama. Bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Kemudian redaksi yang kedua, bahwasanya Allah menyatakan secara langsung, taatilah Rasul. Kalau tadi kan tidak langsung, ya Allah mengatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepadaku. Nah, kalau redaksi yang kedua ini benar-benar Allah perintahkan secara langsung dengan kalimat perintah. Ya, kalau dalam bahasa Arab, fi'il amr namanya. Ya, kata kerja perintah, verba untuk memerintah secara langsung. Ya, seperti contohnya misalnya surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Dan juga dalam surat Muhammad ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum." Ya, dalam dua ayat ini ya, digunakan kalimat perintah secara langsung. Silakan dibaca terjemahannya. Al-Anfal ayat ke-20. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Surat Muhammad ayat ke-33. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya, ini adalah redaksi yang kedua. Ya, ketika Allah memerintahkan secara langsung untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian redaksi yang ketiga, ya, Allah mengatakan bahwasanya siapa saja yang taat, ya, itu dia akan masuk surga. Ya, seperti misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Ya, setiap umatku tanpa terkecuali, ya, umat Nabi Muhammad itu adalah semua manusia yang hidup setelah Nabi. Ya, itu umat Nabi Muhammad secara umum. Ya, walaupun ada di antara mereka yang tidak beriman, ya, tapi beliau ini berbicara secara umum. Setiap umatku itu sebenarnya bisa masuk surga, akan masuk surga. Kecuali siapa-siapa yang memang enggan untuk masuk, kata beliau. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, memangnya siapa yang enggan untuk masuk surga? Adakah di antara umat yang enggan masuk surga? Ya, kemudian beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan adapun siapa yang membangkang, enggan untuk mentaatiku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk surga. Ya, ini metode yang ketiga, yaitu Rasulullah mengatakan bahwasanya siapa yang taat, maka masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka berarti dia enggan untuk masuk surga. Kemudian redaksi yang keempat, ya, Allah menjanjikan kemenangan, menjanjikan rahmat
dan menjanjikan hidayah bagi mereka yang taat kepada Rasul. Seperti misalnya pada surat Al-Ahzab ayat ke-8 ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kemudian pada surat Ali Imran ayat ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun." Kemudian pada surat An-Nur ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin." Ya, silakan dibaca terjemahannya 3 ayat ini. Baik, Ustaz. Dari surat Al-Ahzab ya, Ustaz. Surat Al-Ahzab ayat ke-71. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surat Ali Imran ayat ke-132. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surat An-Nur ayat ke-54. Katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu, melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya. Jadi subhanallah, balasan dari taat kepada Nabi SAW adalah keberuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat, kemudian rahmat Allah dan hidayah. Ya, apalagi yang lebih dari 3 hal ini, ya, urgensinya bagi seorang manusia. Apabila dia sudah beruntung di dunia dan di akhirat, dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan juga diberikan hidayah sepanjang hidupnya, maka dialah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Ya, kemudian redaksi yang berikutnya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan yang hakiki, ya, orang yang benar-benar hidup. Ya, jadi seorang yang dikatakan hidup dengan hidup yang hakiki, dengan hidup yang bukan hidup yang sekedar fata morgana saja, bukan hidup yang sekedar kehidupan yang akan sirna, tapi orang yang benar-benar hidup dengan kehidupan yang hakiki adalah mereka yang mempergunakan kehidupannya itu untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia adalah makhluk hidup, dan hidup ini bisa disebut hakiki hanya apabila ia diisi dan dipergunakan untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat Al-Anfal ayat ke-24. Silakan dibaca terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, ya, beliau mengatakan, maka kehidupan yang hakiki, kata beliau, kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang baik adalah kehidupan orang-orang yang memenuhi panggilan, memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, baik secara lahir maupun batin. Mereka lah orang-orang yang benar-benar hidup, meskipun mereka sudah wafat. Mereka lah orang yang benar-benar hidup, meskipun mereka sudah wafat. Adapun orang-orang yang tidak seperti mereka, orang-orang yang berpaling dari Rasul, menentang ajaran Allah, yang mengabaikan ajaran-ajaran dan perintah-perintah agama ini, maka mereka lah mayat-mayat yang sesungguhnya. Walaupun mereka masih hidup, walaupun badan mereka masih berjalan di muka bumi ini. Oleh karenanya, ya, kata beliau, kehidupan atau orang yang kehidupannya paling sempurna adalah
orang yang paling sempurna semangatnya untuk memenuhi panggilan Rasul. Ya, semakin tinggi level uh, antusiasme seseorang untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka semakin sempurna pula kehidupan yang ada pada dirinya. Ya, meskipun dia sudah lama wafat, dan sebaliknya, ya semakin seorang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka lah hakikatnya mayat-mayat yang berjalan, meskipun mereka ya masih Allah berikan kehidupan di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah atau redaksi yang terakhir. Ya sebenarnya banyak, tapi yang akan kita sebutkan di sini yang terakhir adalah ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang interaksi antara Rasulullah dengan umatnya. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam hadis tentang ibarat hubungan antara Nabi sebagai pemberi peringatan dan antara umatnya, yaitu kita semua. Ya, dalam sebuah hadis misalnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya, radhiyallahu anhu, ya bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan, ya ini bisa kita hafal atau bisa kita perhatikan ya perumpamaan-perumpamaan yang akan kita bacakan. Ya, yang pertama dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya perumpamaan, sesungguhnya permisalan antara aku dengan apa yang aku bawa, yaitu risalah kenabian, risalah Islam, adalah seperti seseorang yang mendatangi suatu kaum. Kemudian mengatakan kepada kaum tersebut, wahai kaumku, aku melihat ada tentara yang sebentar lagi akan menyerbu wilayah kita. Sebentar lagi akan menyerang wilayah kita. Dan aku adalah An-Nazirul Uryan. An-Nazirul Uryan itu adalah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh orang-orang Arab ya untuk orang-orang yang memberikan peringatan yang genting. Ya. Kalau di zaman kita kan mungkin pakai sirine ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada sirine. Tidak ada sirine. Jadi biasanya kalau orang-orang Arab itu di gurun-gurun sana, ya, kalau memberikan peringatan, ya salah satu dari mereka itu naik ke atas gunung, kemudian membuka bajunya, kemudian diputar-putar bajunya itu. Ya, seperti koboi yang memutar talinya, seperti itu. Sambil berteriak-teriak memberikan peringatan. Biasanya ini kalau ada musuh yang mau menyerang. Karena kita tahu orang-orang Arab itu sering saling berperang di antara mereka. Saling jarah ya sebelum datangnya Nabi SAW. Nah, jadi orang itu kalau sudah melihat tentara, kemudian dia ingin memberikan peringatan kepada kaumnya, dia naik ke atas gunung, dia buka bajunya, dia putar-putar biar orang semua ngelihat dia. Kemudian dia mengatakan, ini ada musuh mau datang, lari. Atau persiapkan diri, atau persiapkan senjata kalian. Nah, Nabi SAW seperti itu, mengumpamakan diri beliau seperti itu. Maka kemudian orang-orang di kaum tersebut terbagi menjadi dua, kata Nabi SAW. Ada orang yang percaya, ya, ada orang yang percaya. Dia mengatakan, oh ya ini orang ini jujur, tidak pernah berbohong, dan dia pasti mengatakan hal yang benar. Kalau gitu, cobalah kita siapkan senjata kita atau kita pergi meninggalkan kampung ini. Walaupun perlahan, tapi mereka akhirnya selamat. Ya, karena tidak semua orang menjawab hidayah secara spontan. Ada yang berproses, ya, kemudian setelah mendapatkan hidayah, kemudian dia tertatih-tatih berjalan di atas Islam. Tidak mengapa. Makanya Rasul mengatakan, maka mereka selamat akhirnya walaupun berproses selamatnya. Nah, tapi yang masalahnya, kata Rasulullah SAW, yang masalahnya adalah orang yang, atau sekelompok orang yang mendustakan, nggak percaya dari awal. Ketika melihat orang ini, wah ini orang ini cuma bercanda aja seperti itu. Atau orang ini sepertinya cuma berbicara tentang hal yang nggak realistis, ya, yang nggak nyata. Ya, kita kan belum melihat musuhnya. Kita kan belum melihat hari kiamat. Kita kan belum melihat hari pembalasan. Nggak usahlah kita sibuk dengan hal yang belum datang. Mereka bilang seperti itu. Nah, akhirnya mereka tetap bersantai, beraktivitas, berdagang, bertransaksi di kota tersebut, sampai tiba saatnya musuh pun datang dan membunuh mereka. Membunuh mereka semuanya dan menawan mereka. Jadi seperti inilah perumpamaan antara Nabi dengan umatnya. Siapa yang menjawab peringatan dari beliau, maka dia akan selamat. Meskipun berbeda-beda
ada yang langsung keluar dari kampung itu, ada yang memproses terlebih dahulu beritanya, kemudian akhirnya yang membenarkan, ya. Tapi akhirnya mereka semua selamat, kata Nabi SAW. Yang masalah adalah mereka yang mendustakan sama sekali, mengabaikan, mendustakan, bahkan membantah peringatan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permisalan lainnya, seperti yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, tentang sebuah permisalan yang disebutkan oleh Nabi juga. Ya, beliau mengatakan bahwasanya permisalan antara aku, ya, dengan umatku adalah seperti seseorang yang membuat api unggun. Ya, mungkin teman-teman yang pernah hiking atau camping itu pernah mungkin ya buat api unggun. Nah, kalau kita buat api unggun itu biasanya kan banyak serangga yang tertarik secara naluriah, mereka tertarik kepada cahaya. Ya, mereka masuk ke dalam api itu secara naluriah. Dan inilah naluri manusia. Ya, mereka secara naluri diciptakan sebagai manusia yang zalim dan bodoh, manusia yang zalim dan tidak berilmu. Makanya Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ya, walaupun ada fitrah keislaman, tapi dia harus belajar untuk membangkitkan kembali fitrah tersebut, untuk menumbuhkan fitrah tersebut. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa kana al-insanu ajula." Ya, manusia itu sifatnya terburu-buru, ya, suka hal-hal yang nyata. Jadi kalau dia diajak bicara hari kiamat, secara naluriah mereka nggak membenarkan karena belum kita lihat. Tapi kalau bicara masalah bisnis, bicara masalah penghasilan di dunia, mereka langsung semangat karena itu yang mereka lihat secara segera di dunia ini. Sifat manusia seperti itu. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan zalim dan tidak tahu. Nah, jadi demikianlah Rasulullah mengumpamakan umat ini. Ya, jadi seakan-akan ada api unggun dan apinya adalah neraka. Ya, kemudian ada hewan-hewan serangga-serangga yang memang secara naluriah akan masuk ke situ dan terbakar. Ya, maka Rasulullah itulah yang mencegah binatang-binatang itu tidak masuk. Ya, jadi Rasulullah dengan sekuat tenaga ya menjaga kita agar jangan sampai kita ikut dengan jiwa kita yang benar-benar memerintahkan kepada kejelekan ini. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Faja'ala ar-rajulu yanzi'uhunna wa yaghlibna fayaqtahimna fiha fa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tuqahhimuna fiha." Maka akulah orang yang mencegah serangga-serangga tadi agar jangan sampai masuk ke dalam api dan terbakar, binasa untuk selama-lamanya. Sementara kalian selalu semangat untuk masuk ke neraka tersebut. Ya. Jadi demikianlah Rasulullah SAW. Ya, beliau memang harus kita taati, teman-teman sekalian. Harus kita dengar apa yang beliau katakan. Karena beliaulah orang yang ada di antara kita dengan neraka. Ya, kalau kita tidak ikut bimbingan beliau, mengikuti saja hawa nafsu kita, mengikuti saja godaan-godaan syaitan kepada kita, maka kita akan jalan lurus, masuk langsung ke api unggun tersebut dan terbakar. Tapi kalau kita melihat rambu-rambu yang diberikan Rasul, kita memperhatikan, kita mentaati, maka insya Allah kita akan tercegah dari sampai ke api tersebut dan terselamatkan dari terbakar. Ya. Dan misalnya perumpamaan lain misalnya disebutkan oleh para malaikat. Ketika itu Nabi SAW sedang tidur, ya, kemudian didatangi oleh para malaikat. Dalam hadis Jabir, ya, para malaikat datang mengobrol di dekat beliau. Ya, kemudian mereka mengatakan Muhammad ini seperti seseorang yang seperti seorang yang diberikan perintah oleh majikannya. Ya, jadi majikannya membuat jamuan di suatu rumah, jamuan mewah, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan. Kemudian Muhammad ini adalah pegawai yang disuruh keluar ke depan pintu untuk mengajak orang masuk untuk dijamu. Orang-orang kan di jalan banyak yang lewat. Nah, Muhammad ini disuruh berdiri di depan pintu untuk mengajak orang masuk menikmati jamuan tersebut. Nah, siapa yang menjawab undangan dari Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk memakan jamuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, menikmati ya kenikmatan surga yang telah Allah persiapkan. Bagi mereka yang enggan, yang tidak menoleh, ya membiarkan begitu saja lewat seperti itu saja, maka mereka tidak akan pernah memasuki jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini dia teman-teman dari redaksi-redaksi yang dibawakan oleh Al-Quran. Ya, atau mungkin kita akan tambah 2 redaksi lagi
Ya, yang ketujuh yaitu perintah untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Jadi Al-Quran ketika hendak memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi, Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan qudwah dari beliau. Ya, seperti dalam surat Ali Imran ayat 31, surat Al-Ahzab ayat ke-21, dan juga surat Al-A'raf ayat ke-158. Ya, silakan dibaca terjemahan 3 ayat ini, Pak Rama. Dari surat Ali Imran dulu, ayat 31. Silakan. Surat Ali Imran ayat ke-31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-A'raf ayat ke-158. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Ya, ini redaksi yang ke-7. Kemudian redaksi yang ke-8 ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya akan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar berserah diri atau benar-benar pasrah kepada segala keputusan yang beliau putuskan. Ya, seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, ayat ini luar biasa. Ya, coba kita baca terjemahannya terlebih dahulu. Silakan. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, perhatikan teman-teman, di sini ayat ini luar biasa. Bagaimana Allah memulai ayat ini dengan mengatakan, demi Tuhanmu. Jadi Allah sendiri yang bersumpah dengan dirinya sendiri untuk menekankan kepada kita akan wajibnya menyerahkan diri, menyerahkan kerelaan sepenuhnya kepada keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman. Mereka tidaklah benar-benar beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara mereka. Kalau di zaman kehidupan Nabi, para sahabat mendatangi Nabi. Tapi kalau di zaman kita sekarang bagaimana? Di zaman kita sekarang tentunya dengan cara melihat setiap kali ada hukum yang hendak kita ketahui atau perbuatan yang hendak kita ketahui hukumnya, transaksi yang hendak kita ketahui hukumnya, ya sebuah barang yang kita hendak ketahui halal atau haramnya, ya kita bukan kembali kepada orang-orang, bukan kembali kepada tren masa kini, tapi kita kembali kepada apa yang telah Rasulullah ajarkan. Kita lihat ajaran beliau. Kita tanya kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, apakah ini halal atau haram? Apakah transaksi seperti ini boleh atau tidak? Apakah perbuatan ini merupakan dosa atau tidak? Ya, dan seterusnya. Ini bentuk menyerahkan perkara-perkara yang kita perselisihkan kepada Nabi sepeninggal beliau. Ya, mungkin di zaman sahabat dulu mereka bisa langsung datang kepada Nabi. Tapi di zaman kita sekarang, kita bertanya kepada pewaris para nabi, yaitu para ulama. Bertanya kepada mereka bagaimana hukumnya, ya bagaimana halal dan haramnya, ya bagaimana cara beribadah, dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak akan beriman, dan Allah telah bersumpah dengan dirinya atas hal ini. Kita tidak akan beriman secara sempurna sampai ini kita lakukan. Setiap kali ada sesuatu yang
Setiap kali ada sesuatu yang mengganjal, kita tanyakan hukumnya. Ada sesuatu yang kita ragukan, tanyakan hukumnya. Jangan pernah menggampangkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Kemudian redaksi yang selanjutnya adalah, atau mungkin ini yang terakhir ya, yang ke-9 adalah bahwasanya Allah menyatakan kerugian dan penyesalan kelak di hari kiamat yang muncul dari mereka-mereka yang tidak mentaati Nabi semasa hidup mereka. Kalau kita lihat surat Al-Ahzab ayat ke-66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Ya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhifaini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Ya, karena mungkin bisa disiapkan untuk surat Al-Ahzab ini ditambah terjemahan ayat 67 sama 68 biar semakin lengkap redaksinya. Kemudian selanjutnya pada surat Al-Furqan ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Ya, surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai ke-29. Ya. Silakan dibaca terjemahannya yang Al-Ahzab dulu, 66 sampai 68. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Di ayat ke-67, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di ayat ke-68, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ya, subhanallah teman-teman, lihat bagaimana nanti orang-orang yang kita ikuti selain Rasul, orang-orang yang kita bela kepentingannya selain Rasul, orang-orang yang rela kita korbankan Rasul demi mereka, nanti kita akan mengharapkan mereka akan disiksa oleh Allah dengan seberat-beratnya siksa karena mereka telah menyesatkan kita di dunia ini. Jadi jangan pernah tertipu dengan hal ini. Ya, bagaimanapun dekatnya orang tersebut dengan kita, selama dia memerintahkan kita kepada hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka di hari kiamat kelak Allah telah menjamin kita akan mengutuk mereka di hari kiamat. Kita akan berangan-angan seandainya Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat berat. Karena akibat mereka lah kita kemudian tersesat. Akibat mereka lah kita kemudian masuk ke neraka jahanam. Akibat mereka lah kita terpalingkan dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi mungkin di dunia kita masih mencintai mereka. Di dunia mungkin kita masih menghormati mereka. Di dunia mungkin kita masih salut kepada mereka. Tapi di hari kiamat, ketika kita mengetahui bahwasanya azab yang kita terima adalah akibat dari ajakan mereka, akibat dari bujukan mereka, akibat dari propaganda yang mereka lancarkan, akibat dari bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan yang mereka lancarkan kepada kita dengan iming-iming dunia, maka kita akan menyesal. Ya, kita akan berangan-angan bahwasanya kita tidak pernah bertemu dengan mereka, bahwasanya kita tidak pernah mendengar apa yang mereka ucapkan kepada kita. Kemudian selanjutnya di surat Al-Furqan, silakan. Ini juga penyesalan yang sama. Ya, kita bisa lihat, jadi Allah memberikan kepada kita penyesalan-penyesalan ini. Dan ini bukan sekedar teori, tapi ucapan persis seperti ini akan terjadi di hari kiamat. Akan ada orang-orang yang mengucapkan apa yang tertera dalam ayat ini di hari kiamat nanti. Ini bukan sekedar cerita, atau bukan sekedar menakut-nakuti. Tidak. Ya, Allah mengabarkan apa yang akan diucapkan oleh manusia-manusia yang menyesal nanti di hari kiamat. Persis seperti ayat ini. Bunyi ucapan mereka nanti akan persis seperti ayat ini. Ya, kurang baik apalagi Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah memberitahukan kepada kita penyesalan-penyesalan ini agar jangan sampai kita lah nanti yang mengucapkan. Ya, silakan dibaca surah Al-Furqan ayat ke 27 sampai 29.
Surat Al-Furqan ayat ke-27. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya, jadi menggigit dua tangan ini seperti menggigit jari. Ya, seperti orang yang putus asa, seperti itu ya. Coba dibaca lagi dari awal, Pak Rama, dari ayat 27. Al-Furqan ayat ke-27. Ya, yang menggigit tangan diganti Oh ya. jadi menggigit jari. Ya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit jarinya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Sebentar. Ayat ke-28, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Ya, jadi ini adalah peringatan berikutnya ya agar jangan sampai kita salah memilih teman, salah memilih rekan bermusyawarah, ya salah memilih rekan tempat kita bercerita, ya meminta pendapat-pendapatnya. Ya. Jadi seberapa dekat pun kawan tersebut, ya apabila dia cenderung mengajak kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih baik dijauhi, ditinggalkan. Ya carilah teman-teman yang senantiasa mengingatkan Anda, ya akan Allah, mengingatkan Anda akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman yang nanti akan mencari Anda ketika Anda terpuruk di neraka. Bukan teman-teman yang ternyata malah berada di neraka yang lebih dalam dari Anda. Jadi dunia ini hanya singkat saja. Ya, hanya mungkin 60 tahun atau lebih atau bahkan kurang dari itu. Ya, jadi carilah teman-teman yang benar-benar akan bermanfaat karena pertolongan teman-teman akan kita butuhkan dengan sangat nanti di hari kiamat. Ya ketika qadarullah amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita langsung ke dalam surga, ya kita punya teman-teman yang ternyata lebih saleh dari kita yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat dan dia akan teringat kepada kita dan dia akan mengeluarkan kita dari neraka. Ya, usahakan jadikan semua orang yang dekat dengan kita adalah orang yang menguntungkan kita di hari akhirat, dunia dan di akhirat. Jangan sampai pertemanan yang kita jalin selama di dunia ini adalah, atau jangan sampai pertemanan, persahabatan, relasi yang kita bangun di dunia ini menjadi sumber penyesalan terbesar kita di hari kiamat kelak. Nah, teman-teman, itu dia 9 redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegaskan urgensi dari ketaatan mutlak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun sulitnya keadaan, bagaimanapun bertentangannya ia dengan kehendak orang-orang yang kita cintai. Ya, jangan sampai kita mengorbankan ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita malah mengorbankan ketaatan kepada Rasul untuk mencari keridhaan manusia. Ya, seberapa dekat pun manusia tersebut kepada kita. Kemudian sebagai penutup dari kajian ini, Ana akan sebutkan beberapa contoh dari cerminan ketaatan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka itu ketika mendengar sabda Nabi, ya sudah langsung, tidak riset dulu, tidak tanya sana sini dulu, ya, karena memang mereka mendengar langsung. Kalau zaman kita sekarang kita boleh bertanya, ya mengetahui apakah hadis ini valid atau tidak. Tapi mereka ketika itu mereka mendengar sabda Nabi secara langsung, mereka nggak lagi saya tanya istri dulu ya, atau saya tanya orang tua dulu. Ya, tidak. Ketika mereka mendengar Nabi SAW langsung bertitah, ya sudah, mereka langsung taati. Dan inilah yang menjadikan mereka manusia yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi. Ya, kalau kita lihat ya sumber daya yang mereka miliki itu tidak seberapa. Ya. Misalnya dari segi sumber daya manusia, jumlah mereka jika dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir di zaman tersebut
mungkin 100 banding 1, 1000 banding 1 atau lebih persenjataan, teknologi, ya, perbendaharaan harta, ya itu semuanya tidak ada bandingannya antara mereka dengan para penguasa dunia ketika itu. Ya, tapi apa yang membuat mereka mulia? Yang membuat mereka mulia adalah ketaatan mereka yang mutlak kepada Nabi. Nggak peduli lagi mereka. Kalau Nabi sudah mengatakan, mereka langsung nurut. Langsung nurut tanpa bertanya apapun, tanpa mempertimbangkan apapun lagi. Ya, oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau dimudahkan oleh Allah untuk membuka kota Palestina, ya, di zaman pemerintahan beliau mengatakan ucapan yang luar biasa, terkenal. Ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fama tabtaghaina al-izzati bighairihi azallanallah. Kita ini, ya, beliau mengingatkan sahabat-sahabat dan murid-murid beliau, kita ini adalah umat yang Allah agungkan, yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan dengan harta, bukan dengan kekuatan tentara, bukan dengan banyaknya sumber daya alam, bukan dengan tingginya teknologi. Ya, kita dimuliakan oleh Allah karena Islam. Bukan karena tentara kita lebih banyak, bukan karena teknologi perang kita lebih tinggi, bukan karena taktik perang kita lebih jitu. Tidak. Kita ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena Islam. Maka apabila tiba saatnya nanti kita mulai mencari kemuliaan, mulai mencari kemenangan, mulai mencari keunggulan dengan sarana selain Islam, maka ketika itulah Allah akan menghinakan. Ketika itulah Allah akan menghinakan kita. Bukan berarti kita kemudian meremehkan peran harta, meremehkan peran teknologi, meremehkan peran sumber daya manusia dalam keagungan Islam. Tidak. Tapi yang paling penting di antara semua itu adalah kuatnya atau teguhnya hati kaum muslimin, kuatnya kepercayaan mereka terhadap agama ini. Ya percuma kalau teknologi tinggi, tentara banyak, tapi keyakinan dan keimanan mereka rapuh. Percuma. Ya, kita lihat misalnya contoh yang pertama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun kecuali diriku sendiri, kata Umar. Jadi Umar mengatakan kepada Rasul bahwasanya engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya, setelah diriku sendiri. Baru kata Rasulullah, wahai Umar, ya, demi Allah, itu belum benar keyakinan seperti itu. Yang benar adalah engkau mencintai aku lebih dari apapun, bahkan lebih dari dirimu sendiri, kata Rasul. Kemudian Umar apa yang beliau katakan? Beliau nggak mempertimbangkan dulu atau riset dulu, ya, atau mikir dulu, enggak. Tapi saat itu juga beliau mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh saat ini aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Jadi kecintaan beliau saat itu juga berubah, ya, di switch langsung, tidak menunggu lagi, tidak berproses, langsung. Ketika Rasulullah perintahkan, Umar langsung katakan, baiklah kalau begitu, aku akan mencintai kamu mulai saat ini lebih daripada diriku sendiri. Lebih daripada diriku sendiri. Baru kata Nabi SAW, nah sekarang baru benar, wahai Umar. Contoh berikutnya, ketika perang Badar. Ketika perang Badar, ya, ketika para sahabat ada para sahabat yang sedang istirahat, ya, karena perangnya luar biasa dahsyatnya, ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Wahai para sahabatku, ya bangkitlah, jemputlah surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Maksudnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk sudah berangkat perang lagi gitu. Baru ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Hamam atau Umair bin Al-Hamam, ya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, apakah surga itu akan kita masuki apabila kita terbunuh dalam perangan ini? Iya, kata Rasulullah. Baru kemudian beliau meletakkan makanan yang sedang beliau makan. Ya, beliau sedang makan nih. Tidak beliau selesaikan dulu makannya atau tanggunglah sebentar lagi. Ya, tanggung ini minum segelas lagi atau gigit sekali lagi makanan saya. Enggak, langsung ditaruh. Langsung beliau berangkat dan beliau mati syahid di perangan Badar. Ya.
Contoh lainnya misalnya ketika di perang Uhud, ya kita tahu bahwasanya di perang Uhud ya kaum muslimin sempat terpukul ya oleh uh, akibat beberapa sahabat yang tidak atau lalai dari mentaati perintah Rasul. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk standby di atas gunung, ya stand ground, ya jangan bergerak, apapun keadaannya kalian diam di gunung, jaga gunung ini pos pertahanan utama. Tapi mereka lupa akan pesan itu. Ya, ketika mereka melihat kaum muslimin mulai unggul, ya mereka melihat ada baju besi tergeletak, ada emas terjatuh, ada pedang terjatuh, mereka tergiur untuk mengambil rampasan perang itu. Akhirnya mereka turun meninggalkan gunung, dan akhirnya kaum musyrikin membalikkan keadaan di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, masih kafir. Nah, akhirnya para sahabat banyak yang kena panah dari belakang. Bahkan Rasulullah pun luka, ya sampai pecah gigi geraham beliau, sampai terluka wajah beliau. Bahkan sampai disebarkan bahwasanya Muhammad telah mati, Muhammad telah terbunuh. Ya, saking parahnya keadaan kaum muslimin ketika itu setelah berbaliknya keadaan. Ya, kemudian namun akhirnya Rasulullah kembali berhasil membalikkan keadaan dan kaum musyrikin pun lari, ya, mundur. Nah, ketika momen ini tiba, ya, ketika para sahabat yang sudah terluka parah, ya lukanya bukan main-main, ya bukan jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor, tapi tertusuk pedang, ya, tertusuk tombak, tertusuk anak panah di kaki, di dada, ya di lengan dan seterusnya. Mereka pulang sudah berjalan nih menuju Madinah, sudah sampai di Madinah. Ya, kemudian mereka mulai mengobati, ada yang lagi sedang memberikan perban kepada lukanya, ada yang sedang beristirahat, ya sedang diberikan ramuan-ramuan untuk menyembuhkan luka. Ternyata Rasulullah memerintahkan mereka untuk bangkit lagi, untuk mengejar orang-orang musyrikin yang kabur tadi. Kemudian apa respon mereka? Ya dalam kondisi yang susah. Ya ada sebagian yang nggak bisa jalan, ya pincang-pincang jalannya. Ada sebagian yang kuda yang dia bawa sudah terbunuh di medan perang. Tidak ada lagi kuda, tidak ada lagi kendaraan, tidak ada lagi unta. Dia harus jalan kaki dalam keadaan kakinya terluka. Ya, tapi ya mereka langsung seluruhnya bangkit. Gak ada yang bilang, wahai Rasulullah, kami kan sedang luka ini. Ya, kita kan baru saja berperang, kita sudah menang, kenapa harus dikejar lagi? Gak ada. Ya, ketika Rasulullah perintahkan, ayo kita kejar lagi, mereka kejar lagi. Walaupun senjata mereka sudah nggak ada, ya, luka mereka luar biasa, kendaraannya sudah, atau tunggangan mereka sudah banyak yang mati di medan perang, tapi mereka langsung bangkit dan ikut mengejar bersama Rasul SAW dalam kondisi apapun yang mereka alami saat itu. Ada yang terluka di bagian kakinya, ada yang terluka di bagian matanya, ada yang terluka di wajahnya. Tapi mereka berangkat tanpa bertanya apapun. Ya langsung berangkat. Ini adalah beberapa contoh. Ya, sebenarnya banyak contoh lainnya kalau kita mau sebutkan satu persatu. Ya, tapi ini cukup ya untuk sebenarnya membangkitkan semangat kita untuk kembali mentaati Rasul. Yang memperuntukkan seluruh ketaatan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah ya ketika kita memberikan ketaatan kita full kepada beliau, ya maka tadi janji Allah akan kita raih, ya keberuntungan, rahmat, hidayah, ya itu semuanya akan kita raih di dunia dan di akhirat. Jadi ini teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke unsur selanjutnya. Ya, tadi ada 4 unsur ya. Mentaati Rasul, kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan, kemudian menjauhi apa yang beliau peringatkan dan beliau larang, dan yang keempat, beribadah hanya berdasarkan tuntunan beliau. Nah, ini masing-masing ini perlu kita jelaskan, kita jabarkan urgensinya dalam Islam. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita baru bahas yang pertama, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya, kita sudah sebutkan ayat-ayatnya tadi, bagaimana Allah menghasung manusia, yang memotivasi manusia untuk senantiasa ya taat kepada Nabi. Kita sudah bacakan juga contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana ketaatan mereka yang paripurna, ketaatan mereka yang sempurna kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bertanya, tidak ragu sama sekali, langsung taat begitu saja. Ya, dan berikutnya kita akan masuk ke poin yang kedua insya Allah, yaitu membenarkan apa yang beliau beritakan. Nah, ini ada pembahasan khususnya lagi insya Allah ta'ala. Kalau boleh tahu, waktu maghrib
berapa menit lagi Pak di waktu Indonesia Barat? Eh, 40 menitan Ustaz. 18, 19, dan sekarang 17.23. Ini waktu Indonesia Barat ya. Oh iya. Kalau gitu saya akan sempurnakan sedikit lagi untuk pembahasan yang pertama ini. Ya, kita akan sebutkan ada beberapa hal yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya seperti apa namanya, kecintaan kepada dunia, ya, kecintaan kepada dunia, eh, kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kekuasaan, jabatan, pangkat dan seterusnya. Ya, seperti yang terjadi kepada Heraklius. Kita tahu bahwasanya Heraklius itu sebenarnya dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah tahu, dia karena Heraklius merupakan raja yang mahir, yang tahu tentang Injil. Ya, dia bukan raja yang sekedar mengambil ajaran agama dari pendeta, tidak, tapi beliau sendiri belajar Injil tersebut. Dan beliau tahu bahwasanya ketika Abu Sufyan mengunjungi Romawi, menceritakan kriteria atau ciri-ciri Nabi kepada dirinya, ya dia tahu bahwasanya orang ini benar-benar Nabi terakhir yang kita itu diperintahkan untuk beriman kepadanya. Ya, tapi tidak seperti para sahabat, dia riset dulu. Ya, Heraklius ini riset dulu dia. Dia minta dulu persetujuan orang-orang lain. Akhirnya dia panggil lah pendeta-pendetanya, ya, dia panggil lah petinggi-petinggi kerajaannya, dikumpulkannya ke dalam ruangan khususnya. Kemudian dia katakan, wahai orang-orang Romawi, ya, maukah kalian kutunjukkan suatu cara yang dengannya kalian akan selamat di dunia dan di akhirat, dan dengannya kerajaan kalian akan semakin kuat? Kata Heraklius ini. Ya, dia mengatakan, ya ma'syarur rum, hal lakum fil falahi war rusdi wa ayyasbuta mulkukum fatubayi'u hadzal nabi. Ya, wahai orang-orang Romawi, ya maksudnya pendeta-pendeta dan petinggi-petingginya, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu cara yang apabila kalian melakukannya, ya maka kalian akan meraih petunjuk, keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan juga kerajaan ini akan terus ada, tidak akan musnah. Baru mereka mengatakan, apa cara itu? Baru kata Heraklius, berimanlah kalian kepada Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ucapan ini diucapkan oleh Heraklius karena keyakinan dia, bukan sekadar basa-basi atau apa enggak. Dia tahu bahwasanya ini kebenaran. Tapi ternyata pendeta-pendetanya, petinggi-petinggi kerajaannya menolak. Ya, mereka nggak berani menolak secara langsung, tapi mereka menunjukkan kegusaran mereka mendengar Heraklius yang goyah iman kepada Kristen, kepada Nasrani. Goyah gusar mereka melihat kegoyahan imannya Heraklius. Ya, melihat orang-orang dekatnya nggak setuju, akhirnya dia pun nggak jadi beriman. Dia malah mengatakan, tenang saja, katanya. Aku ini bukannya mau mengajak kalian beriman kepada Muhammad, tapi aku hanya hendak menguji keimanan kalian kepada Nasrani. Ya. Padahal dia aslinya mau mengajak orang-orang ini kepada Islam. Tapi karena melihat respon mereka yang menolak, ya, dia takut kehilangan kerajaannya, dia takut dilengsarkan, dan seterusnya. Akhirnya dia mengatakan, saya sebenarnya nggak mengajak kalian kepada Islam. Saya sebenarnya hanya ingin menguji keimanan kalian kepada agama Nasrani ini. Akhirnya kerajaannya pun musnah, Heraklius pun mati, meninggal dalam keadaan Nasrani dan menanggung dosa-dosanya orang Romawi seluruhnya. Ya. Dan akhirnya tidak ada keberuntungan apapun yang dia peroleh. Ya, kemudian penyebab lainnya misalnya karena hasad. Ya, karena hasad misalnya. Atau karena sebelumnya karena takut dicela oleh masyarakat. Ya, seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib secara terang-terangan ya mengatakan kepada Nabi, ya bahwasanya saya ini sebenarnya sudah tahu agama kamu ini benar, wahai Muhammad. Dan ini sering kita dapati di orang-orang di zaman sekarang juga. Saya tahu bahwasanya Islam itu sudah benar, atau saya tahu bahwasanya ajaran sunnah ini Masya Allah, ya, luar biasa benar. Tapi saya takut kalau saya mengikuti, saya nanti akan dikucilkan, saya akan dicela oleh orang-orang,
akan dianggap asing, dikatai aneh-aneh. Akhirnya saya nggak jadilah ikut. Ini yang diucapkan oleh Abu Thalib. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir wal-iyazubillah. Kemudian penyebab selanjutnya adalah misalnya hasad. Ya, dia hasad akan apa yang ada pada kaum muslimin. Ya, benci mereka terhadap kaum muslimin. Seperti misalnya yang terjadi pada Abu Jahal. Ya, kalau kita lihat Abu Jahal ini, teman-teman jalannya banyak yang beriman. Masya Allah. Ya, teman-teman ngobrolnya Abu Jahal ini, banyak yang akhirnya masuk Islam jadi sahabat. Dan mereka lah yang kemudian menukilkan kegusaran hati Abu Jahal kepada kita. Ya, seperti misalnya Al-Akhnas bin Shuraih. Ya, salah seorang sahabat yang dulu merupakan teman jalannya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal sering ngobrol sama dia. Ya, Al-Akhnas ini menceritakan dulu ya, di suatu saat ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum beliau berhijrah, aku tuh pernah jalan bersama Abu Jahal. Kemudian kami mendengar Nabi sedang membaca Al-Quran, kata Al-Akhnas. Ini bukan Abu Jahal sendiri yang cerita, tapi temannya yang sudah masuk Islam pada akhirnya. Ya, Al-Akhnas ini masuk Islam pada saat pembukaan kota Makkah. Ya, Abu Jahal kan sudah terbunuh duluan. Al-Akhnas akhirnya masuk Islam pada peristiwa pembukaan kota Makkah. Dia mengatakan dulu, saya pernah sedang berjalan bersama Abu Jahal, ya seperti sahabat lah, jalan lewat di sisi Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Kami pun berhenti mendengar. Ya. Kemudian setelah selesai, kami pergi jalan lagi lanjut. Saya katakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apa pendapat kamu tentang apa yang barusan kamu dengar? Ya, apa menurut kamu gimana sih apa yang Muhammad bawa ini? Baru kata Abu Jahal, "Eh, coba deh kamu lihat." Dia bilang ke Akhnas, kamu lihat ya antara kita dengan Bani Abdul Manaf. Ya, jadi Rasulullah itu Banu Abdul Manaf, sedangkan Abu Jahal itu uh, Banu Makhzum kalau nggak salah. Nah, kamu lihatlah antara kita dengan Banu Abdul Manaf. Dari dulu saling bersaing, saling unjuk gigi lah dalam mengambil peran politik di Mekah ini. Ya, ketika mereka memberikan makan kepada orang-orang haji, kita ikut beri makan. Ketika mereka memberikan tunggangan kepada jamaah-jamaah haji, kepada musafir-musafir yang terputus jalannya, kita juga ikut berikan. Kita ikut donasi, kata Abu Jahal. Ketika mereka memberikan hadiah kepada para jamaah haji, kepada para tamu-tamu tanah suci Mekah, kita ikut berikan, kata Abu Jahal. Nah, sampai kita sudah seperti kuda pacu, itu sudah seimbang lah. Mereka biasa mengistilahkan, kan dulu nggak ada balap mobil atau balap motor, adanya balap kuda atau balap unta. Nah, sampai kita tuh sudah hampir sejajar, kata Abu Jahal. Tiba-tiba mereka mengatakan, ada nabi dari kami. Tiba-tiba Banu Abdul Manaf mengatakan, ada nabi dari kami. Terus kita mau bagaimana, wahai Akhnas? Kata Abu Jahal. Kita mau mengatakan apa untuk menyaingi mereka dalam masalah ini? Ya, kalau kita mengakui nabi mereka, berarti kita mengaku kalah dong kepada Banu Abdul Manaf. Ya, kalau mereka memberikan donasi makan, kita bisa kasih donasi. Kalau mereka memberikan tunggangan, kita bisa kasih tunggangan. Tapi kalau mereka bilang ada nabi dari mereka, kita mau bilang apa? Akhirnya, kalau kita beriman, kita kalah dong dengan Banu Abdul Manaf. Akhirnya saya pun nggak mau beriman, kata Abu Jahal. Ya, Abu Jahal mengatakan, wallahi la nu'minu bihi abadan, wa la nusaddiq. Demi Allah, kita itu maksudnya dia dan kelompoknya, tidak akan beriman kepada Muhammad selamanya. Dan kita tidak akan membenarkan apa yang dia ucapkan. Subhanallah. Ya, gara-gara kecemburuan sosial seperti ini jadi mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Ya. Teman Abu Jahal yang lain, salah seorang sahabat yang terkenal cerdas, yang sering dijadikan panglima perang di zaman Islam, ya, setelah beliau masuk Islam, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, nama ini bisa kita ingat ya. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, seorang sahabat yang dijuluki sebagai Al-Mughirah si cerdas, ya, atau si pintar, biasanya julukan Al-Mughirah ini. Dan beliau beberapa kali jadi wali kota di zamannya Umar bin Khattab, dan juga menjadi panglima perang di berbagai peperangan, dan juga sering menjadi juru bicara antara Islam dengan kerajaan-kerajaan yang masih non-Muslim. Ya, karena beliau cerdas dan luar biasa hikmahnya.
Nah, Al-Mughirah ini dulunya temannya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini, teman-teman sekalian, bukan orang bodoh, ya. Abu Jahal ini orang terhormat, orang yang cerdas, orang yang berani dan kaya, ya. Makanya teman-temannya ini orang-orang yang mulia setelah masuk Islam. Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya. Nah, Al-Mughirah mengisahkan juga dulu, ya, saya pernah, atau Al-Mughirah mengisahkan bagaimana kisahnya pertama kali mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, saya itu pertama kali kenal Muhammad itu, katanya. Ketika itu saya sedang jalan sama Abu Jahal. Sedang berjalan bersama Abu Jahal pada jalan-jalan kecil di kota Makkah. Ya. Jadi kota Makkah itu banyak gang-gang kecil seperti itu ya. Kalau kita lihat di kota-kota yang padat penduduk, ya itu kan banyak gang-gang kecilnya. Jadi Abu Jahal dengan Al-Mughirah ketika itu sedang jalan di gang-gang kecil di kota Makkah. Nah, tiba-tiba Nabi lewat berpapasan dengan Abu Jahal. Nabi mengatakan, wahai Abul Hakam, ya, Abul Hakam ini adalah kunyahnya Abu Jahal. Ya, mengapa Abu Jahal dinamakan Abul Hakam? Ya, karena Abul Hakam ini adalah julukan bagi orang-orang yang bijaksana. Nama anak Abu Jahal bukan Al-Hakam, tapi beliau diberikan julukan Abul Hakam karena beliau orangnya bijaksana, ya, pendapatnya itu selalu jitu, ya, selalu strategi-strategi yang dia ajukan itu selalu brilian gitu ya. Jadi Rasulullah memanggil dia dengan kunyah yang dia sukai. Jadi Rasulullah nggak mau manggil dengan Abu Jahal, nggak, manggil dengan Abul Hakam. Ini adalah salah satu cara untuk berdakwah. Panggillah mereka dengan panggilan yang mereka sukai. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai Abul Hakam, ayolah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Berimanlah kepada ajaran yang aku serukan kepadamu. Baru kata Abu Jahal, wahai Muhammad. Ya, ini didengar oleh Mughirah. Jadi Mughirah yang menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, kenapa sih kamu tuh nggak mau berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami? Mencela Lata, mencela Uzza, mencela Manat. Udahlah, nggak usah terus-terusan mencela kami, mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya. Demi Allah, perhatikan. Abu Jahal mengatakan, demi Allah, seandainya pun aku mengetahui apa yang engkau bawa ini adalah kebenaran, maka aku tidak akan mengikutinya. Jadi saya nggak peduli ini benar apa enggak, yang jelas saya nggak mau ikut, titik, kata Abu Jahal. Ya, maka Rasulullah pun langsung pergi. Nah, ketika Rasulullah pergi, Al-Mughirah pun didatangi oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tadinya menoleh ke arah Nabi, terus setelah Nabi pergi, dia menoleh ke arah Mughirah. Nah, perhatikan isi hatinya. Tadi di depan Nabi Muhammad dia mengatakan, seandainya yang engkau bawa ini pun benar, saya nggak akan mengikuti, wahai Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad pergi, Abu Jahal mengatakan kepada Mughirah, wahai Mughirah, demi Allah, kata Abu Jahal. Ya, perhatikan ya teman-teman, demi Allah, aku itu sebenarnya tahu kalau apa yang dibawa Muhammadnya adalah kebenaran. Apa yang diserukan oleh Muhammadnya adalah kebenaran. Ya. Tapi, ya, kabilahnya Muhammad dengan kabilah kita itu sudah lama bersaing. Ya, mereka memegang kunci pintu Ka'bah, kita juga memegang, atau kita setujui, kita kasih mereka untuk memegang kunci Ka'bah. Ya, mereka memegang ketua majelis, istilahnya kayak MPR gitu ya. Jadi di Mekah itu ada semacam MPR seperti itu untuk memutuskan keputusan-keputusan strategis terkait dengan kota Mekah. Ya, mereka minta untuk memimpin Naduah ini, ya, bahasanya Naduah. Kita kasih mereka mimpin. Ya, kemudian mereka ingin memegang panji peperangan kita kasih, kata Abu Jahal. Ya, mereka ingin memiliki hak untuk memberikan minum air Zam-Zam kepada para jamaah haji. Kita kasih, kata Abu Jahal. Ya, mereka ingin memberikan makan kepada para jamaah haji, kita biarkan. Nah, terus sekarang tiba-tiba mereka mengatakan ada nabi dari mereka. Ya, terus kita mau bagaimana? Wahai Mughirah, bagaimana kita menyaingi keistimewaan ini yang ada di antara mereka? Akhirnya Abu Jahal pun mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak sebenarnya sebab yang bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Rasul. Ya, oleh karenanya itulah pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta hidayah, meminta taufiknya untuk kita bisa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa diberikan taufik untuk
taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak sebagai umatnya yang masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan, dan ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum jami'an. Taufik barakallah Ustadz. Terima kasih atas ilmu, waktu, serta banyaknya faedah yang Ustadz berikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat, baik di Zoom ataupun di Clubhouse, bisa di back channel, atau bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Adapun sekedar mengingatkan, dalam adab bertanya, janganlah lupa untuk senantiasa mendoakan pengarang buku, juga kepada guru kita, dan bertanya secara ringkas dan jelas. Baik, Ana akan naikkan penanya pertama, Ustadz. Silahkan. Tafadhol Pak Saleh untuk bertanya langsung. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa umatku, umat Nabi Muhammad SAW terbagi atas 3 golongan. 72 golongan masuk neraka, 1 masuk surga. Pertanyaan Ana, Ustaz. Pertanyaan pertama, yang dimaksud golongan ini, apakah golongan dikelompokkan dalam organisasi atau golongan dalam kelompok akidah? Nah, kemudian yang kedua, semua golongan pengikut Nabi Muhammad SAW, menurut Ana, itu mereka sudah berusaha mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kenapa mereka digolongkan untuk masuk neraka seperti itu, Ustaz? Artinya batasan apa ya yang menyebabkan mereka termasuk ke 22 golongan sehingga masuk neraka dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Ustaz. Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron, jazak. Afwan Ustaz, masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Saleh. Jadi sebenarnya ini merupakan jawaban yang, atau pertanyaan yang sebenarnya jawabannya tidak bisa dijawab dalam waktu yang singkat atau pertemuan yang singkat. Tapi secara umum, ya, tugas para ulama atau para ustadz itu adalah menjelaskan pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, bukan kemudian menentukan person-personnya atau nama-nama organisasinya, tapi hanya menyebutkan pemikiran-pemikirannya saja. Jadi selama pemikiran tersebut ternyata dijumpai pada organisasi tertentu, maka seharusnya itu diperingatkan dan dijauhi. Nah, adapun masalah kenapa mereka juga disebut masuk neraka, ya ini sudah umum ya, bahwasanya ada dari kalangan umat Nabi Muhammad yang memang masuk neraka terlebih dahulu. Ya, jadi hadis itu tidak menyebutkan bahwasanya mereka kekal di neraka selama-lamanya. Tidak. Karena seseorang itu mungkin saja masuk neraka terlebih dahulu, kemudian baru masuk surga. Ya. Jadi
bukan berarti ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan atau Allah telah menjanjikan kepada Rasul SAW bahwasanya seluruh umat beliau akan masuk surga, bukan berarti semua mereka masuk surga secara langsung. Ya, tidak. Ada di antara mereka yang terlebih dahulu masuk neraka karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama di dunia. Dan itu tidak atau bukan berarti mereka tidak akan masuk surga nantinya. Seperti itu. Dan memang sudah sunnatullah dari dulu ya bahwasanya ada umat-umat yang masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian masuk surga. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwasanya umat Islam ini memang akan menjumpai konflik yang berasal dari tubuh mereka sendiri. Ya entah itu dari ideologi yang muncul yang menyimpang atau dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang akhirnya membuat kisruh dan seterusnya. Ya, jadi Islam ini justru memang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya akan terlemahkan akibat ya, faktor-faktor internal mereka, bukan faktor eksternal. Jadi wajar saja ya kalau kita melihat ke fakta itu, mungkin saja akan ada kelompok-kelompok yang memang mereka masih kaum muslimin, tapi mereka membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang akhirnya menimbulkan citra buruk terhadap Islam atau menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin dan seterusnya. Ya, adapun penentuan itu kelompok-kelompok siapa saja, kemudian itu adalah urusannya para ulama dan para ulama sendiri berselisih dalam menentukan kelompok-kelompok mana saja yang termasuk dalam hal ini. Dan tugas kita adalah memastikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak perlu sibuk menentukan mana kelompok yang termasuk 72 golongan tadi atau bukan. Ya, kita sebagai orang-orang awam ini ya sibukkan diri dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, ya baru kemudian memasuki urusan-urusan besar semacam ini. Ya, seperti itu. Dan mungkin untuk jawaban lebih lanjutnya bisa ditanyakan kepada para ulama atau para ustadz yang lebih senior dari Anda dan lebih berilmu dari Anda. Kemudian, apakah kriteria bagi mereka yang selamat dan bisa masuk surga langsung? Ya, itu sudah jelas ya. Ya karena di hadis-hadis banyak Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengikuti metode apa yang aku contohkan dan juga dicontohkan oleh para sahabatku, ini barometernya. Ya, selama seseorang itu mengikuti tuntunan ini, mengikuti syarat ini, terpenuhi padanya syarat ini, maka insya Allah dia termasuk orang yang berhak untuk masuk surga secara langsung. Ya, meskipun seseorang sudah mengikuti petunjuk Nabi SAW, bisa jadi dia ternyata memiliki maksiat-maksiat yang membuat dia akhirnya harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya, apakah ada orang yang akidahnya benar, pemahamannya benar, ternyata pada akhirnya dia akan masuk neraka terlebih dahulu baru masuk surga? Jawabannya ada. Bisa jadi ada. Jadi tidak mesti semua umat Nabi Muhammad ini langsung masuk surga, dan bukan berarti orang-orang yang dinyatakan atau orang-orang dari kalangan umat ini yang dikatakan masuk neraka kemudian mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ya tidak. Selama mereka masih bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka mengamalkannya, ya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka mereka masih punya hak untuk masuk surga dan mereka adalah saudara kita sesama muslim. Meskipun ada beberapa penyimpangan yang terjadi dari mereka, ya ada beberapa dosa yang mereka lakukan, tapi mereka tetap merupakan saudara kita sesama muslim dan mereka tetap punya hak untuk masuk surga meskipun harus melewati atau memasuki neraka terlebih dahulu. Dan diantaranya adalah 72 golongan tadi. 72 golongan itu mereka memang masuk neraka terlebih dahulu, tapi akhirnya mereka juga akan masuk surga atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin itu aja jawaban dari Anda. Saleh. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, selanjutnya mungkin Kang Hendra ya mau bertanya langsung kepada Ustaz. Kang Hendra. Masya Allah. Silahkan Pak Hendra. Belum maaf. Belum, Afwan. Baik Ustaz, sepertinya kalau Anda lihat belum ada dari
teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan mungkin teman-teman bisa raise hand atau di kolom chat back channel atau direct untuk di Zoom. Mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu ini semaksimal mungkin untuk mendulang lebih banyak faedah lagi dari guru kita terkait materi ataupun di luar materi seputar syariat agama Islam ini. Baik Ustadz, mungkin apabila memang belum ada dari teman-teman yang hendak bertanya lagi, kita bisa masuk ke sesi kuis ya Ustadz. Insya Allah 2 pertanyaan. Bisa dimulai dari pertanyaan pertama, baik bagi yang menjawab akan dipersiapkan hadiah oleh panitia. Afadhol Ustadz untuk pertanyaan pertamanya. Baik, pertanyaan pertama, ini mungkin seputar pengetahuan tentang hadis tadi ya. Jadi ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau melebihi apapun kecuali diriku. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya itu belum benar. Ya, engkau harus mencintai aku melebihi apapun, bahkan melebihi dirimu sendiri. Ya, kemudian sahabat ini mengatakan, baiklah wahai Rasul, sekarang engkaulah yang paling aku cintai melebihi apapun juga. Nah, pertanyaannya ini sahabatnya siapa namanya? Ya, siapa nama sahabat ini? Coba diulangi, kurang jelas suaranya. Ya, barakallahu fiik. Jadi sahabatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, pertanyaan kedua ya, Pak Rama. Ya, Baik, pertanyaan yang kedua. Mungkin ini lebih ke materi yang sudah disampaikan tadi ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa redaksi dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW tentang atau yang berkaitan dengan motivasi dan penegasan akan wajibnya mentaati Rasul SAW secara mutlak, mendahulukan ketaatan kepada beliau di atas ketaatan kepada siapapun selain beliau. Nah, tadi ada 9 redaksi yang saya sebutkan. Mungkin bisa disebutkan 2 redaksi di antaranya. Ya, cukup redaksinya saja, tidak perlu menyebutkan ayatnya, tapi kalau bisa menyebutkan ayatnya maka lebih bagus. Silakan ada yang bisa jawab atau silakan dijawab. 2 dari 9 redaksi yang sudah saya sebutkan tadi, yang menegaskan bahwasanya ketaatan kepada Nabi adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang hamba. Silakan buat teman-teman yang mau mencoba menjawab. Oh ya, untuk tadi ukti yang sudah menjawab, mohon memberikan keterangan alamat beserta nomor kontak yang bisa dihubungi untuk dikirimkan hadiah kepada Agung. Bisa di chat saja. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Sepertinya di Clubhouse belum ada dan di Zoom juga belum ada, Ustaz. Mungkin ini terlalu advance pertanyaannya. Kalau gitu Pak Galing mau menjawab langsung dari Zoom sepertinya. Silakan Pak Galing. Pak Galing silakan menyalakan mic-nya dan menjawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Galing. Untuk surat Ali Imran ayat 31 dan An-Nisa ayat 65.
Ya, itu apa itu kandungannya tuh Pak? Kalau untuk Ali Imran ayat 31, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau untuk Anisa itu untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar pasrah dan menerima dan berserah diri dengan apa yang Allah Ta'ala putuskan. Ya, benar sekali. Barakallahu fiik. Jadi Ali Imran. Jadi ini dua redaksi ya. Yang pertama, perintah untuk mengikuti suri teladan dari beliau atau sunnah beliau. Dan ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Dan yang kedua, kewajiban untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW terkait perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya, terkait hukum-hukum yang hendak kita ketahui hakikatnya. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Barakallahu fiik, Pak Gali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu pertanyaan lagi bisa Pak Rama? Boleh Ustaz, Masya Allah. Baik, ini terkait nama sahabat ya. Jadi kalau tadi kan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah sekarang tadi kita sudah sebutkan sebuah kisah yang terjadi antara antara Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu mengurus barang-barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau, ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ada salah seorang kerabat beliau yang meminta jatah atau meminta bagian dari tanah yang Rasulullah SAW tinggalkan di Khaybar. Siapa kerabat Nabi SAW ini yang datang kepada Abu Bakar, yang akhirnya ditolak oleh Abu Bakar dengan halus. Ada yang masih ingat siapa kerabat Nabi SAW ini? Dari teman-teman ada yang menjawab di Clubhouse atau di Zoom? Oke. Silakan Ukti untuk menjawab. Ya, betul sekali. Barakallahu fiik. Jadi yang datang untuk meminta bagian dari tanah Khaybar adalah putri beliau, yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz, baik, syukran Ukti. Silakan juga untuk memberikan alamatnya kepada Akh Agung. Masya Allah Ustaz. Berarti kita sudah sampai di penghujung dari kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, dan semoga senantiasa rahmatnya tercurahkan kepada kita semua sehingga kita menjadi golongan yang Allah kuatkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini, serta juga bisa menjadi orang-orang yang beruntung untuk meraih surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ana ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Afif Nofaldi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu serta usia Ustadz, menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang yang Ustadz cintai. Tidak lupa juga ana ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir baik di Zoom ataupun di Clubhouse. Juga teman-teman yang telah bertanya kepada Ustadz, karena dari pertanyaan antum semua kami mendulang lebih banyak lagi faedah dari guru kita. Juga teman-teman yang telah berpartisipasi di dalam kuis, sehingga kita dapat mengingat-ingat kembali apa yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk itu, ana tutup kajian pada sore hari ini, dan marilah sama-sama kita ucapkan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin tutup di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Clubhouse-nya.